etika bisnis itu? Nah, yang saya akan jelaskan itu, etika bisnis adalah cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Peran dari etika bisnis juga pada sebuah perusahaan adalah untuk membentuk perilaku karyawan dan pemimpin agar berhubungan antara karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal dan eksternal tetap sehat. Dan etika bisnis tentunya memiliki manfaat tersendiri bagi perusahaan. Apabila perusahaan mengaplikasikan etika bisnis secara optimal dan terus-menerus, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan beberapa manfaat. Dan di dalam tujuan etika bisnis ini ada 4 manfaat yang saya akan jelaskan. Yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang memperhatikan etika bisnis ini dapat membantu untuk meningkatkan citra positif terhadap di pasar dan masyarakat. Tentunya hal ini dapat mendapatkan pelanggan baru melalui sistem mulut ke mulut. Dan yang kedua yaitu mengenai perusahaan jadi lebih terpercaya. Perusahaan yang selalu mengedepankan etika bisnis ini tentunya akan membantu perusahaan menjadi lebih terpercaya di mata pelanggan. Perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan mereka selalu jujur dan tidak pernah menipu pelanggannya. Untuk poin yang ketiga yaitu mengenai perusahaan dapat beradaptasi terhadap perubahan. Untuk karyawan yang memiliki etika bisnis ini di tempat kerjanya merupakan kunci utama dari kesuksesan perusahaan. Dapat dipercaya, dapat diandalkan, memiliki motivasi dan perhatian dan juga bertanggung jawab. Terakhir yang poin keempat yaitu mengenai menciptakan budaya perusahaan yang khas. Terbentuknya budaya yang khas ini akan menciptakan kontribusi pada nilai dan norma yang berlaku pada perusahaan. Menurut Sony Kerap, dalam Arif tahun 2019 menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut. Pertama, prinsip otonomi. Contoh prinsip otonomi dalam etika bisnis, yaitu perusahaan tidak tergantung pada pihak lain untuk mengambil keputusan, tetapi perusahaan memiliki kekuasaan tertentu sesuai dengan misi dan visi yang diambilnya dan tidak bertentangan dengan pihak lain. Dua, prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis karena bisnis tidak bertahan lama dan berhasil kalau tidak dilaksanakan pada prinsip kejujuran. Ketiga, prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Prinsip integritas moral, di mana prinsip ini digunakan sebagai tuntutan internal dalam diri perilaku bisnis dan perusahaan agar menjalankan bisnis dengan menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya. Keadilan konsumen. Keadilan dalam konsep pemenuhan hak konsumen berkaitan dengan transaksi antara perusahaan dengan konsumen harus menerapkan berbagai norma moral dan etika yang berlaku di lingkungan masyarakat yang meliputi kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Materi selanjutnya adalah tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Tanggung jawab sosial oleh perusahaan dibagi menjadi 4 prinsip. Yang pertama, ada prioritas korporat. Prioritas korporat yang mengakui bahwa tanggung jawab sosial perusahaan sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu utama pembangunan keberlanjutan. Lalu yang kedua, ada manajemen terpadu. Manajemen terpadu mengintegrasikan antara kebijakan, program, praktek ke dalam suatu kegiatan bisnis sebagai satu unsur manajemen dalam fungsi manajemen. Lalu yang ketiga ada proses perbaikan. Proses perbaikan ini dilakukan secara berkesinambungan untuk memperbaiki kebijakan, memperbaiki program dan juga kinerja sosial korporat. Lalu yang terakhir ada kontraktor dan pemasok. Kontraktor dan pemasok ini yang mendorong proses-proses tanggung jawab sosial perusahaan untuk bisa tercapai dalam kalangan kontraktor dan pemasok. Poin selanjutnya mengenai pengaruh etika bisnis terhadap kepercayaan konsumen. Di mana kepercayaan konsumen itu penting supaya perusahaan terus menjalankan bisnisnya. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah transparansi konsumen yang mengacu pada pengungkapan info yang jelas, akurat, dan dapat diandalkan oleh konsumen. Adapun pengaruhnya, yang pertama adalah kepuasan pelanggan keseluruhan, dimensi kepuasan pelanggan, kemudian
konfirmasi harapan, minat pembelian ulang, kesediaan untuk merekomendasikan, serta ketidakpuasan pelanggan. Etika bisnis memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap prospek bisnis di masa depan. Praktik bisnis yang etis dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa pengaruh positif etika bisnis terhadap prospek bisnis di masa depan. Yang pertama, reputasi yang baik. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan terhadap konsumen. Yang ketiga, kemampuan menarik dan mempertahankan talenta. Yang keempat, keberlanjutan bisnis. Yang kelima, menghubungkan dengan pihak-pihak terkait. Yang keenam, kepatuhan regulasi. Dan yang ketujuh, inovasi dan diferensiasi. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting. Suatu perusahaan akan berhasil bukan hanya berlandaskan moral dan manajemen yang baik saja, tetapi juga harus memiliki etika bisnis yang baik. Dalam kegiatan berbisnis, mengejar keuntungan itu adalah suatu hal yang wajar, asalkan dalam mencapai keuntungan tersebut tidak merugikan banyak pihak. Jadi, dalam mencapai tujuan dalam kegiatan berbisnis, ada batasannya. Kepentingan dan hak-hak orang lain juga perlu diperhatikan. Tentu kita tahu teman-teman, di lingkungan yang serba modern ini kita membutuhkan inovasi agar tidak terdisrupsi oleh perusahaan lain, contohnya dalam bisnis gitu. Yang pertama yaitu mengenai pentingnya etika. Etika bisnis tetap menjadi landasan utama dalam menghadapi inovasi disruptif, sehingga perusahaan harus tetap memegang nilai-nilai etika dalam setiap langkah inovasinya. Yang kedua yaitu kesempatan baru. Inovasi disruptif membuka peluang baru bagi perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi konsumen dan masyarakat, namun tetap harus dilandasi oleh nilai-nilai etika bisnis yang kuat. Yang ketiga yaitu tantangan etis. Perusahaan perlu mempertimbangkan dampak etis dari setiap inovasi disruptif, seperti dampak terhadap lingkungan, masyarakat, dan keberlanjutannya. Yang keempat yaitu kesesuaian dengan regulasi. Inovasi disruptif harus tetap memperhatikan kesesuaian dengan regulasi dan hukum yang berlaku, sehingga tidak melanggar aspek etika dan hukum. Yang kelima yaitu pertanggungjawaban sosial. Perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial terhadap dampak inovasi disruptifnya, termasuk memastikan bahwa inovasi tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang keenam yaitu transparansi dan kejujuran. Etika bisnis memerlukan transparansi dan kejujuran dalam menghadapi inovasi disruptif, sehingga perusahaan terbuka terhadap konsekuensi dan dampak dari inovasi yang dilakukan. Ketujuh yaitu pendidikan dan kesadaran. Perusahaan perlu memberikan pendidikan dan meningkatkan kesadaran akan etika bisnis kepada para pelaku inovasi, agar inovasi yang dihasilkan tetap memperhatikan aspek etika. Yang kedelapan yaitu kolaborasi dengan pihak terkait. Kolaborasi dengan pihak terkait seperti pemerintah, lembaga non-profit, dan masyarakat dapat membantu perusahaan dalam memastikan bahwa inovasi disruptif yang dilakukan tetap memerhatikan nilai-nilai etika. Yang kesembilan yaitu pengelolaan risiko. Dengan pengelolaan risiko dari inovasi disruptif, sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan dampak-dampak yang mungkin terjadi dan bagaimana mengelolanya secara etis. Yang kesepuluh yaitu kesinambungan bisnis. Inovasi disruptif yang dilakukan harus mempertimbangkan kesinambungan bisnis jangka panjang, sehingga aspek etika bisnis menjadi kunci dalam memastikan keberlangsungan perusahaan. Pengaruh etika bisnis di perusahaan internasional. Yang pertama yaitu meningkatkan reputasi perusahaan. Etika bisnis yang kuat dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata konsumen, investor, dan masyarakat umum. Hal ini dapat membantu perusahaan menarik lebih banyak pelanggan dan investasi kepada perusahaan. Yang kedua yaitu kepatuhan hukum dan regulasi. Etika bisnis memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan regulasi di berbagai negara di mana mereka beroperasi, yang dapat mengurangi resiko hukum dan denda. Yang ketiga yaitu pengelolaan risiko. Etika bisnis yang diterapkan dengan baik dapat membantu perusahaan mengelola risiko, termasuk risiko reputasi, operasional, dan hukum yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang keempat yaitu keterlibatan karyawan. Etika bisnis yang kuat dapat meningkatkan keterlibatan karyawan, memotivasi mereka untuk bekerja dengan integritas dan dedikasi, serta meminimalkan konflik dengan kepentingan yang tidak perlu. Yang selanjutnya yaitu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan perusahaan dan memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.
Selanjutnya kita bahas ke studi kasus. Oke, biar paham kita ambil contoh transparansi dan kewajiban informasi kepada konsumen. Misalkan, perusahaan XYZ adalah produsen dan pengecer besar yang menjual produk-produk kecantikan. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka menghadapi kebijakan baru pemerintah yang memerlukan peningkatan transparansi dan kewajiban informasi kepada konsumen mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam produk kecantikan tersebut. Nah, bagaimana perusahaan XYZ ini mengelola transparansi ini dan memastikan kewajiban informasi kepada konsumen? Baik, kita paparkan. Yang pertama adalah analisis bahan baku. Perusahaan XYZ ini melakukan audit menyeluruh terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam produk kecantikan mereka. Selanjutnya yaitu penyusunan label yang jelas, sehingga perusahaan ini menyusun label yang lebih jelas dan informatif pada produk mereka, mencantumkan semua bahan-bahan yang digunakan beserta penjelasan tentang manfaat dan potensi resiko yang terkait. Selanjutnya yaitu edukasi konsumen. Untuk meningkatkan kesadaran konsumen, perusahaan ini meluncurkan kampanye edukasi yang mencakup situs web, media sosial, dan materi promosi di toko fisik. Selanjutnya yaitu keterlibatan konsumen. Perusahaan XYZ ini mendengarkan umpan balik konsumen dan memberikan platform bagi mereka yang bertanya tentang produk. Selanjutnya yaitu komitmen terhadap kualitas dan keamanan. Selain memperbaharui label dan menyediakan informasi, perusahaan ini meningkatkan komitmen terhadap kualitas dan keamanan produk. Selanjutnya yaitu kewajiban hukum. Perusahaan XYZ ini memastikan bahwa mereka memenuhi semua kewajiban hukum terkait transparansi dan informasi kepada konsumen. Selanjutnya yaitu peningkatan inovasi dan berkelanjutan. Mereka berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk menemukan alternatif bahan-bahan yang lebih aman dan ramah lingkungan. Sudah di penghujung pemaparan ini, baik kita simpulkan bahwa etika bisnis adalah cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Peran dari etika bisnis pada sebuah perusahaan adalah untuk membentuk perilaku karyawan dan pimpinan agar hubungan antara karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal dan eksternal lain tetap sehat.